Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Syaf Muhammad. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rizal Zamrul Masya. Perkenalkan, nama saya Rida Putri Andini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Rahmina Sution. Oke, kita kembali lagi di podcast kali ini, pertemuan podcast kedua ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kita akan membahas protokol dari komunikasi. Nah, oke. Ini kita mulai dari awal dulu deh. Apa sih itu protokol komunikasi atau protokol jaringan? Ada yang mau ngejelasin nggak? Gak ada nih. Aku boleh deh. Oke. Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan komunikasi yang mengatur pertukaran atau bahasa untuk mempermudah pengertian, penggunaan, dan desain sehingga terdapat keseragaman di antara pembuat perangkat jaringan. Segitu aja sih dari aku. Oke. Jadi intinya itu pertukaran dalam bentuk berbagai komunikasi atau bahasa yang dapat mempermudah pengertian kita. Oke. Jadi di sini juga ada sih namanya standarisasi protokol komunikasi. Jadi jaringan komputer itu memerlukan standarisasi. Nah, ini kenapa kita perlu standarisasi ini? Karena ini bisa menjamin semua produk dari produsen perangkat keras kita maupun perangkat lunak yang kita miliki itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan saling memahami isi dari komunikasinya. Oke, jadi di sini ada namanya elemen protokol komunikasi. Ayo, ada yang mau ngejelasin nggak nih, apa sih itu elemen protokol komunikasi? Ada apa aja? Aku mau menyebutkan, tapi kalau menjelaskan aku kasih ke yang lain. Oke. Boleh ya? Oke, nggak apa. Aku mau elemen protokol komunikasi itu ada sintaks. Ada 3. Yang pertama ada sintaks, yang kedua ada semantik, dan yang ketiga ada timing. Nah, siapa nih yang mau ngejelasin selanjutnya arti-arti dari situ? Kalau yang mau tahu ya, protokol layering itu kayak dari keterkaitan antar protokol yang satu dengan yang lain tuh saling terhubung. Jadi itu saling tergantungan dari protokol yang satu dengan yang lain. Jadi menjadi komunikasi jaringan di komputer tuh jadi kompleks gitu. Nah, dapat diartikan juga dari teknik umumnya ya. Dari jaringan komputer tuh jadi menyederhanakan desainnya sistem komputer. Oke, jadi Kalau tadi menurut gitu sih. konsep layering tadi udah jelasin ya. Oke, tadi kan protokol ada sintaks, semantik, sama timing. Aku mau jelasin deh. Oke, Kak Nisa mau jelasin apa Seperti nih? yang disebut. Ya, tadi kan Rida masih nyebutin dari apa tuh namanya elemen protokol komunikasi. Jadi yang pertama itu ada sintaks. Jadi sintaks ini mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Jadi contohnya ini kan kalau protokol itu memiliki 32 bit kan. Jadi sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama, itu merupakan alamat pengirim, bit 8 bit kedua itu penerima, dan sisanya itu merupakan informasinya tersendiri. Gitu. Terus yang kedua ada semantik. Semantik adalah kata mengacu pada arti dari setiap bagian dari bit. Terus yang ketiga itu ada timing. Jadi timing ini mengacu pada karakteristik, yaitu waktu pengiriman data dan seberapa cepat datanya itu dikirimkan. Gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik sekali, Kak. Oke, mungkin ada yang mau membahas topik lain?
topik apa lagi nih? Dari karakteristiknya ya. Masih banyak sih yang bisa dibahas dari materi ini sih. Waduh, Aku mau itu dong, mau nanya yang protokol 3 layer. Kan sih ada protokol 3 layer ya. Nah, protokol 3 layer ada tuh ada apa aja sih? Ada yang bisa nyebutin nggak? Ya. kalau nyebutin bisa sih, kalau jelasin nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau dari protokol 3 layer, itu yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, dan yang ketiga ada network access layer. Nah, yang ada itu aja sih kayaknya. Oke, Oke, makasih. mungkin ini Mungkin saya ada yang jelasin apa itu layer tadi. Kalau nggak ada mungkin bisa skip aja sih. saya ngejelasin Bisa. ilustrasinya aja sih. Jadi istilahnya kayak misalnya Oh, baik. eh, misalnya layer paling atas. Jadi layer paling atas itu istilahnya kayak kita nulis surat. Setelah kita menulis surat itu pasti akan dikirim. Nah, cuman dikirimnya itu istilahnya nggak langsung nyampe. Kita harus naruh dulu masukin ke kotak surat. Nah, itu gunanya layer atas. Jadi menaruh surat ke dalam kotak surat. Nah, lalu ada layer tengah. Layer tengahnya ini istilahnya seperti surat yang sudah ada di kotak surat akan dibawa ke pusat atau kantor posnya. Nah, di mana nanti akan didistribusikan ke tujuan. Nah, pendistribusian ini terjadi di pada layer bawah, di mana surat akan dikirimkan ke tujuan. Mungkin untuk ilustrasinya itu aja. Apa untuk penggambaran lebih jelasnya apa itu protokol 3 layer itu. Oke, makasih Aryo dan Reza. Nextnya ada yang mau melanjutkan? Ya, mungkin ada pertanyaan yang lainnya atau apa? Fungsi dari protokol tersebut apa? Atau kegunaannya sama aja ya? Ayo mungkin Kak Irunisa nih, ada topik gak nih Kak Irunisa? Topik-topik. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas, kan tadi udah jauh-jauh, selanjutnya kita mungkin bahas ke fungsi protokol itu tersendiri gitu. Itu aja kali ya. Jadi kan sebenarnya fungsinya ada banyak, itu mungkin beberapa aja yang bisa saya sebutin. Yang pertama ada segmentasi dan reassembly, yaitu segmentasi adalah proses membagi-bagi blok data dalam ukuran yang lebih kecil. Alasannya yaitu beberapa jaringan komunikasi hanya dapat menerima data dengan ukuran terbatas, jadi makanya diadakan segmentasi. Terus reassembly ini adalah proses penyusunan kembali paket berukuran kecil menjadi blok data diisi di sisi penerima. Terus yang kedua ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi kontrol pada data, sedangkan dekapsulasi adalah proses pembuangan informasi kontrol dari data. Mungkin itu aja yang dapat saya sebutin. Ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya cukup sih, udah cukup jelas. Nah, Oke. untuk yang selanjutnya mungkin dari karakteristik protokol dari jaringan komunikasi itu apa sih? Oke, ini mungkin saya jelasin aja ya. Jadi Ya, karakteristiknya itu ada 4. Pertama itu monolitik dan terstruktur, lalu simetrik dan asimetrik, lalu yang ketiga langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir itu ada standar dan non-standar. Nah, jadi pertama itu monolitik. Nah, monolitik ini bisa disebut juga sebagai protokol tunggal atau terstruktur yang merupakan kumpulan protokol yang membentuk struktur hierarkis atau struktur layer. Nah, sehingga tugas dari sistem komunikasi yang ditangani akan sangat kompleks.
Lalu ada simetrik dan asimetrik. Nah, jadi simetrik ini menunjukkan komunikasi antar entitas yang sederajat. Misalkan itu komunikasi peer-to-peer. Oke, lalu ada asimetrik. Asimetrik itu protokol yang digunakan pada entitas dengan level yang berbeda, misalkan jaringan client-server, klien dengan server. Lalu selanjutnya itu karakteristik langsung dengan tak langsung. Nah, jadi kalau untuk karakteristik langsung itu jadi komunikasi antar perangkat yang tanpa melibatkan intermediate system. Jadi komputer dengan komputer langsung terlibat, langsung terhubung istilahnya. Lalu ada Jadi secara peer-to-peer gitu ya. lebih Peer-to-peer. ke point to point sih. Kalau yang sifat langsung ini lebih ke point to point. Oh, baik. Kalau yang tidak langsung, Yang tak langsung ini jadi host dari komputer itu secara tidak langsung terhubung dan memiliki perantara yaitu switch. oh baik. Lalu yang terakhir Jadi itu untuk memperlibat jaringan. iya betul. Oh, baik. Lalu selanjutnya ada standar dengan non-standar. Nah, jadi untuk standar ini semua sistem yang kita gunakan itu menggunakan protokol yang sama. Dan untuk non-standar dibuat komunikasi tertentu yang menggunakan berbagai protokol berbeda. Singkatnya seperti itu. Oke. Itu saja dari Mau karakteristiknya. nambahin doang. Tadi yang standar tuh protokolnya biasanya contohnya tuh TCP/IP. Nah, kalau yang non standar tuh biasanya digunakan dari kondisi tertentu lah, atau dari backbone lah biasanya, internet backbone. Nah, itu aja sih kalau yang gue tahu. Oke, terima kasih. Tambahan ilmu Oke, ya Gus. lumayan. Iya. Oke, ini sepertinya udah cukup ya karena kita udah banyak ngebahas nih dari apa sih itu protokol, apa itu protokol komunikasi, lalu kita membahas elemen-elemennya, kita juga sudah membahas konsep dari layer, kita juga menjelaskan apa itu 3 layer dari protokol, lalu karakteristiknya juga kita sebutkan, dan terakhir kita juga sudah tadi membahas fungsi-fungsi dari protokol, walaupun tidak semuanya. Oke, mungkin itu saja dari podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye semuanya. Bye bye.